Selanjutnya, tausiah haul akan disampaikan oleh Dr. Habib Hasan bin Hussein Al-Jufri MPD, Ketua Perwakilan Universitas Al-Ahqaf Indonesia, alaihi wa litafadhal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan Ketua Utama Al-Khairat Al-Habib Alwi bin Segaf bin Muhammad bin Idrus bin Salim Al-Jufri, semoga Allah panjangkan umurnya, diberikan kesehatan jasmani dan rohani, diberkahkan dalam hidupnya, dan senantiasa Allah berikan kekuatan untuk melaksanakan tugas yang telah diamanatkan kepada beliau. Di sini hadir putra-putra guru saya, yang mana putra guru adalah sebagai guru juga, Al-Habib Ali Zainal Abidin bin Hasan Baharun wa Dr. Al-Habib Segaf bin Hasan Baharun. Beliau adalah putra dari guru kami, guru saya dan Dr. Ali Al-Jufri, yaitu Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun, selaku pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Darul Lughah wa Da'wah. Sebetulnya saya ini tidak pantas untuk berbicara di sini, apalagi ada putra dari guru saya. Ini kaki saya sudah bergetar-getar, Bapak Ibu. Tapi saya paksakan karena perintah dari ketua utama, walaupun hanya beberapa menit, kita semua mengambil barokah dari sahibul haul Al-Habib Segaf bin Muhammad bin Idrus bin Salim Al-Jufri. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua. Di antara nikmat yang harus selalu kita syukuri dan kita jaga adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat di mana kita dijadikan umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah kali ketiga saya menghadiri haul Al-Habib Segaf. Dari peringatan yang pertama, kedua, dan ini yang kali ketiga, alhamdulillah tidak pernah absen. Semoga tahun-tahun berikutnya juga tetap bisa istiqomah hadir di tempat ini. Yang mana hadir saya di tempat ini untuk mengambil barokah, untuk mengambil ilmu, agar tetap ada intisab, ketersambungan dengan beliau. Karena saya tidak pernah lupa perjumpaan saya pertama kali dengan beliau, kurang lebih pada tahun 2009. Waktu itu difasilitasi oleh menantu beliau, Al-Habib Dr. Ali bin Hasan Al-Jufri. Kami mengadakan seleksi Universitas Al-Ahqaf di Dolo, yang kurang lebih diikuti oleh 40 orang peserta. Dan itu atas perintah dari guru kita Al-Habib Segaf. Sehari penuh kami adakan seleksi. Setelah selesai seleksi, sore hari kami berkunjung ke rumah beliau. Dan memang kunjungan pertama kami waktu itu ditempatkan di rumah beliau. Bahkan disediakan kamar di rumah beliau, sarapan, makan siang beserta beliau. Dan beliau, pada pandangan pertama kami berjumpa dengan beliau, luar biasa. Tadi kita sama-sama mendengar testimoni dari orang tua kita semua.
pandangan yang sangat sejuk, senyuman yang sangat indah yang telah membuat kami jatuh cinta kepada beliau. Beliau sangat menghormati dan menghargai orang yang ada di hadapannya. Tidak bosan kita duduk dengan beliau. Tidak bosan kita memandang wajah beliau. Yang mana pandangan kita terhadap orang alim, terhadap orang soleh, pandangan kita, jabatan tangan kita itu sama dengan memandang apa yang telah dipandang oleh guru kita. Ya, kita semua alhamdulillah, terutama yang pernah duduk dengan beliau, telah memandang Habib Segaf. Habib Segaf memandang ayahanda dan kakek beliau Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Selanjutnya Habib Idrus bin Salim Al-Jufri memandang guru-guru beliau, sambung menyambung sampai kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ini adalah pandangan yang sangat luar biasa yang bersambung sampai kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang memancarkan cahaya, diambil dari cahaya baginda Nabi Muhammad SAW. Dan alhamdulillah beliau luar biasa sekali. Ketika selesai kami melaksanakan tes, beliau tanya, "Ya Hasan, berapa orang yang lulus yang kamu tes hari ini?" Di saat itu saya bingung ingin menjawab apa. Karena jujur saja, di kala itu peserta tes itu tidak ada persiapan karena mendadak sekali kami datang ke sini. Akhirnya dengan terpaksa kami jawab, "Afwan ya Habib, yang lulus hanya satu orang. Yang lulus hanya satu orang dari 40 orang." Sontak wajah beliau berubah dan beliau berkata kepada menantu beliau di depan kami, "Kok bisa seperti ini? Ini sangat memalukan sekali. Kami harus memperbaiki mutu pendidikan." Dan setelah kejadian itu, beliau pada tahun berikutnya itu senantiasa dan aktif langsung mempersiapkan murid-murid yang akan diberangkatkan ke Al-Ahqaf. Beliau sendiri yang mengajar. Ya, pada tahun berikutnya kami datang kembali, kami seleksi. Ternyata hasilnya peserta yang lulus itu di atas 80% dari jumlah pesertanya. Saya terheran-heran, kok bisa berubah? Yang awalnya hanya satu orang ini bisa hampir semuanya lulus. Al-Habib Ali, menantu beliau, mengatakan, "Ya, Ustadz Segaf sendiri yang memanggil mereka dan mendidik mereka langsung." Itu perhatian beliau terhadap ilmu, perhatian beliau terhadap umat, perhatian beliau terhadap generasi-generasi yang akan datang. Jadi kecintaan beliau terhadap ilmu luar biasa. Bahkan setiap kami datang, setiap kami berkunjung kepada beliau, beliau senantiasa menceritakan tentang ilmu-ilmu. Beliau senantiasa menceritakan tentang para pendahulunya. Cintanya beliau kepada Habib Idrus itu luar biasa. Cintanya beliau kepada Habib Idrus dan datuk-datuknya luar biasa. Ta'alluqnya sangat luar biasa, kuat sekali. Tidak ada ucapan, tidak ada nasihat kecuali Habib Idrus yang beliau sampaikan. Sekali waktu Al-Faqir bermimpi bertemu dengan Al-Habib Segaf di masa hidup beliau. Dalam mimpi itu saya berada di satu perkampungan yang banyak pohon seperti hutan. Di sana banyak orang yang sedang duduk-duduk meminta-minta. Kondisi ekonomi mereka ini sangat lemah. Mereka membutuhkan sesuap nasi. Mereka membutuhkan bantuan. Dalam mimpi tadi Al-Habib Segaf memegang tangan saya, menarik tangan saya dan berkata, "Ya Hasan, mereka adalah umatnya Rasulullah. Itu harus kita entas kemiskinan mereka, bantu mereka. Mereka harus kita perhatikan bagaimana tanggung jawab
beliau. Bahkan sekali waktu kami berkunjung kepada beliau di rumah tidak ada. Ternyata beliau ada di toko. Beliau itu punya toko. Jam 10 sampai jam 12 siang itu beliau jualan di tokonya. Jualan di tokonya. Waktu itu saya datang ke situ dengan Al Habib Ali, ternyata sedang dagang. Ada orang datang ke toko beli sesuatu. Anak muda dilayani oleh beliau. Saya dengan merasa tidak enak, saya berdiri, saya ingin ambil barang yang dibutuhkan yang ditunjuk oleh pembeli tadi. Kata beliau, "Ijlis ya Hasan, duduk kamu, biar saya yang melayani dia. Biar saya yang melayani pembeli tadi." Setelah pembeli tadi pulang, kami sedang duduk, sedang berbicara dengan beliau, datang salah satu pengurus dari Al-Khairat yang ada dari pedalaman, saya lupa namanya. Itu mengajak bicara kepada beliau, mengeluhkan sesuatu, membutuhkan bantuan untuk daerahnya tadi. Membutuhkan dana untuk hal yang diperlukan di daerahnya tadi. Beliau tidak segan berdiri menuju kepada meja dan beliau membuka laci, mengambil uang dari hasil jerih payah beliau, diberikan kepada orang tadi. Jadi Al Habib Idrus ini, Habib Segaf ini luar biasa. Beliau ini bukan hidup dari al khairat, tetapi beliau menghidupi al khairat. Beliau ini hidupnya sederhana. Bahkan kendaraan yang beliau pergunakan itu yang sangat sederhana sekali. Kendaraan yang sangat sederhana, pakaiannya, makanannya. Bahkan kami ikut makan dengan beliau di rumah beliau. Waktu itu disuguhkan oleh istri beliau tercinta, Asy-Syarifah Al-Hubabah Zahra bin Yahya. Itu makanan-makanan sederhana sekali. Makanan yang biasa dimakan oleh orang biasa, tidak seperti umumnya. Itulah Al Habib Segaf. Al Habib Segaf adalah seorang luar biasa, seorang tokoh, seorang yang hatinya sambung kepada para salafnya, para pendahulunya, seorang yang mengidolakan para salafnya, dan senantiasa beliau menasihati kita untuk memperhatikan ilmu kita, memperhatikan ketersambungan kita kepada para salaf kita. Jadi alangkah beruntung orang-orang yang pernah duduk dengan beliau, alangkah beruntung orang-orang yang pernah menimba ilmu dari beliau, alangkah beruntung orang-orang yang mendampingi perjuangan beliau. Semoga semuanya kelak akan dikumpulkan dengan Al Habib Segaf, juga Al Habib Idrus bin Salim, guru tua, kelak depan dan bersamaan dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya saya tidak pantas berbicara di sini. Hanya ingin menyampaikan dan ingin mengingatkan seperti tadi yang disampaikan oleh guru kita Al Habib Dr. Segaf bin Hasan Baharun. Kita di dunia ini hanya sementara. Kita di dunia ini hanya sementara. Kita tidak tahu kita akan dipanggil oleh Allah kapan waktunya. Berapa banyak orang-orang yang di bawah kita sudah dipanggil oleh Allah. Berapa banyak anak-anak muda dipanggil oleh Allah. Apakah kita sudah siap? Apakah kita sudah mempersiapkan bekal? Apakah kita sudah mempersiapkan segala-galanya ketika kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala? Jangan sampai kelak ketika kita dipanggil oleh Allah dalam keadaan yang Allah murkai. Jangan sampai kita dipanggil oleh Allah dalam keadaan kita lalai, tidak memperhatikan anak keluarga kita, umat baginda Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai kita dipanggil dalam keadaan yang tidak Allah ridhoi. Maka dari itu, mulailah dari sekarang kita berupaya untuk mendekatkan diri kepada Allah, mendekatkan diri kepada Rasulullah, berpegang teguh kepada kitab Al-Quran, berpegang teguh kepada sunnah baginda Nabi Muhammad SAW, sebagaimana yang telah diajarkan, diperintahkan oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad yang berbunyi dalam salah satu baitnya, walzam kitabullah watba sunnatan waqtad hadakallah bil aslafi. Ya, senantiasalah kita berpegang teguh kepada Al-Quran, ikuti
sunnah-sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita senantiasa menteladani para aslafuna salihun. Al Habib Segaf bin Muhammad Al Jufri salah satu daripada salaf as-saleh yang telah meninggalkan kita, yang mana beliau senantiasa amalan beliau tersambung dengan aslafnya, tersambung dengan datuk-daduknya, tersambung dengan guru-gurunya sampai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita oleh Allah Subhanahu wa taala dimudahkan dalam taat kepada Allah, dimudahkan dalam meninggalkan maksiat, dimudahkan dalam bangun malam, dimudahkan kita agar kita hati kita bersih, diberikan hati yang bersih, tidak saling curiga, tidak saling suudzon, tidak suka memaki, tidak suka menggonjing, tidak suka mengatakan hal-hal yang tidak baik, karena semua itu akan dipertanggungjawabkan kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika ajal datang, semoga Allah panggil kita, Allah cabut nyawa kita sebagaimana Allah mencabut nyawa Al Habib Segaf dengan keadaan yang indah, keadaan yang baik, dalam keadaan Allah ridha, membaca kitab salaf dalam keadaan berwudu. Maka semoga kita dipanggil dalam keadaan sebaik-baiknya keadaan, dalam keadaan kita sholat, dalam keadaan kita bersujud, dalam keadaan kita senantiasa menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangnya, dan dalam keadaan kita semua dalam melakukan hal-hal baik, mengajari ilmu, dalam keadaan sujud, dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha husnul khatimah. Kurang lebihnya mohon maaf. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.